Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu. Dan jika ada yang sakit, semoga kalian akan sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang KP. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya aku lebih giat lagi upload soal-soal yang lainnya. Soal pertama, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 6 minggu yang lalu, anak satu menyusu bayinya secara eksklusif. Belum pernah melakukan hubungan seksual, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 90 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,7, inspekulo panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. AKBK. Kenapa? Karena di situ kata kuncinya adalah inspekulo panjang uterus 5 cm sehingga tidak dapat dilakukan pemasangan KB IUD. Sedangkan untuk MOW tidak bisa dilakukan karena umur ibu masih muda dan anak baru satu. Sedangkan untuk pil kombinasi dan suntik kombinasi tidak bisa dilakukan karena akan mengganggu eh, mengganggu produksi ASI ibu. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB suntik 3 bulan datang ke BPM mengeluh selama 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan, hasil keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7, tanda-tanda kemungkinan hamil negatif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Menometroragi, B. Hemoragi, C. Metroragi, D. Amenore, E. Spotting. Jawaban yang paling tepat adalah D. Amenore. Amenore adalah tidak menstruasi. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 27 tahun datang ke rumah sakit untuk memakai kontrasepsi. Hasil anamnesis mengaku melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, belum pernah haid, HIV positif, sedang pengobatan TB 6 bulan, menyusui eksklusif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. AKBK, B. AKDR, C. Pil progestin, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. AKBK. Kenapa? Karena di situ ibu mempunyai riwayat HIV positif sehingga tidak bisa dilakukan pemasangan AKDR. Dan untuk pengobatan TB, ibu tidak bisa memakai alat kontrasepsi pil jenis apapun karena akan bereaksi antara obat TB dan pil KB. Dan untuk suntik kombinasi tidak bisa diberikan karena ibu mempunyai anak yang berusia 6 bulan sehingga apabila diberikan suntik kombinasi akan mempengaruhi produksi ASI. Jadi, yang paling tepat adalah alat kontrasepsi AKBK. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun datang ke BPM mengatakan ingin memakai kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu. Selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 170/100, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. Suntik DMPA, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. AKDR karena alat kontrasepsi dalam rahim tidak akan mengganggu produksi ASI dan di situ terdapat
kata kunci yaitu tekanan darah 170/100. Berarti ibu tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM, mengeluh mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir. Hasil anamnesis mengaku akseptor KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali, suhu 37, dan pernafasan 20 kali. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. B. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari. C. Pemberian 100 mg etinilestradio 3-7 hari. D. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. E. Dilakukan pelepasan Indoplan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Soal selanjutnya, seorang perempuan B30 umur 40 tahun datang ke BPM untuk menghentikan kehamilan. Hasil anamnesis, anak yang terakhir berusia 6 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7, dan tidak ditemukan tanda-tanda kemungkinan hamil. Bidan memberikan konseling. Jenis konseling apakah yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus tersebut? A. Awal, B. Lanjutan, C. Paripurna, D. Pembinaan, E. Pengenalan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Konseling paripurna. Soal selanjutnya, bidan melakukan pendataan ke desa, didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Tidak melakukan intervensi apapun. B. Memberikan pujian atas usaha ibu. C. Melakukan koordinasi dengan kader. D. Konseling penggantian jenis kontrasepsi. E. Meningkatkan untuk kunjungan ulang penyuntikan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Konseling penggantian jenis kontrasepsi. Karena kontrasepsi suntik yang dilakukan oleh ibu selama 7 tahun tidak akan baik dilakukan jika dalam jangka panjang. Soal berikutnya, bidan melakukan pendataan ke desa, didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi susu 6 batang. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah E. 5 tahun. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 19 tahun datang ke BPM untuk menunda kehamilan. Hasil anamnesis telah menikah 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7, PP tes negatif. Bidan telah melakukan inform choice kepada klien mengenai alat kontrasepsi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. KIE, B. Konseling, C. Inform konsen, D. Pelayanan kontrasepsi, E. Memberitahu jadwal kunjungan ulang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Inform konsen. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 28 tahun datang ke rumah sakit untuk mengikuti program KB. Hasil anamnesis mengaku sudah mempunyai anak umur 5 tahun. Hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, pernafasan 22 kali, suhu 37, nadi 84, PP tes negatif. Pasien memiliki riwayat tumor payudara. Alat kontrasepsi yang paling sesuai untuk klien tersebut adalah A. Pil, B. IUD, C. MUW, D. Suntik, E. Implan. Jawaban yang paling tepat adalah B. IUD. Kenapa? Karena ibu memiliki riwayat tumor payudara sehingga tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Dan untuk alat kontrasepsi MOW, ibu tidak disarankan karena ibu umurnya masih muda dan anaknya baru 1.
Seorang perempuan umur 20 tahun datang bersama suaminya ke BPM, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Tidak ada tanda kehamilan, BP tes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Kondom, E. Metode kalender. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pil. Kenapa? Karena perempuan tersebut baru menikah dengan suaminya dan berniat untuk menunda kehamilan, sehingga diberikan alat kontrasepsi pil yang bersifat reversibel atau kembali ke suburannya dengan cepat. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 27 tahun, akseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis, nyeri perut bagian bawah, hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Palpasi TFU belum teraba, inspekulo benang IUD masih terlihat. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan terapi hormon, E. Merujuk ke dokter kandungan. Jawaban yang benar adalah melakukan tes kehamilan. Kenapa? Sebelumnya kita akan melakukan tes kehamilan. Jika hasilnya positif, maka IUD akan dicabut. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling untuk kontrasepsi darurat, B. Melanjutkan konsumsi pil yang tersedia, C. Memberikan konseling KB pengganti, D. Menganjurkan pemeriksaan USG, E. Meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. Kenapa? Karena yang pertama, ibu sudah lupa. Yang kedua, ibu sudah melakukan hubungan dengan suaminya. Jadi, untuk berjaga-jaga jika terjadi kehamilan sehingga diberikan konseling untuk kontrasepsi darurat. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan ingin menggunakan KB pil. Hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun. Belum haid, KB sebelumnya senggama terputus. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali, pernafasan 24 kali, suhu 36,7. Abdomen tidak teraba massa. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. B. Pemeriksaan genitalia tanda mungkin hamil. C. Pemberian kontrasepsi darurat. D. Lakukan pemeriksaan PP test. E. Pemberian kontrasepsi pil. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menganjurkan menunggu menstruasi berikutnya.